Saudara dan saudari terkasih, apabila ada seorang anak yang wajahnya hampir selalu murung, cenderung malas, melakukan banyak hal dengan keraguan, tampak asusila, dan kurang menghormati orang lain, cenderung menjadi orang yang cuek, acuh tak acuh, maka umumnya kita berkata anak itu kurang perhatian, anak itu kurang cinta kasih. Saudara dan terkasih, mungkin bahasa yang lebih tepat adalah anak itu tidak tahu bahwa ia itu dikasihi. Orang itu atau anak itu tidak mengalami, tidak merasa bahwa ia dikasihi. Dan lebih daripada itu, ia tidak yakin bahwa ia dikasihi. Saya katakan demikian karena umumnya sangat mungkin orang tua sebenarnya sering sekali memberitahu bahwa ia dikasihi. Betapa juga seringkali orang tua berusaha sungguh-sungguh supaya anak itu mengalami, merasa dia itu dikasihi. Berkali-kali sangat mungkin orang tua itu meyakinkan anak itu bahwa ia sebenarnya dikasihi. Tetapi apabila pada kenyataannya anak itu merasa tidak dikasihi, tahu tidak dikasihi, atau bahkan yakin ia tidak dikasihi, maka umumnya penampilannya akan menjadi buruk, sikapnya tidak akan menjadi baik, bahkan sangat mungkin cenderung untuk memberontak, tidak mungkin menjadi anak yang taat. Sebaliknya, kalau anak itu tahu, merasa, dan yakin ia dikasihi, umumnya penampilannya akan ceria. Dia mempunyai kepercayaan diri yang sehat dan cukup. Dan lebih daripada itu, ia akan menjadi orang yang taat. Barangkali hal ini dapat dimengerti dengan menyatakan bahwa kalau seorang anak itu betul merasa yakin disayangi orang tuanya, pastilah ia segera akan pulang ke rumah ketika urusannya sudah selesai. Pastilah ia akan segera pulang. Dia akan taat kepada orang tuanya. Sebaliknya, ketika ia betul merasa yakin bahwa dirinya tidak disayangi, maka umumnya dia akan menjadi pemberontak. Ia tidak akan mempunyai kepercayaan diri yang cukup. Dan bahkan dia akan berpenampilan murung. Itulah umumnya yang kita tahu, itulah umumnya yang kita paham. Dan ini tidak hanya berlaku untuk anak, tetapi berlaku juga untuk orang tua. Bagaimana kita juga tahu orang tua, seorang ayah akan menjadi ragu-ragu, penampilannya tidak meyakinkan. Ketika ia juga yakin, merasa bahwa ia tidak disayangi, tidak dicintai oleh keluarganya. Begitu juga seorang istri ketika merasa bahwa ia tidak lagi disayang oleh suaminya, maka ia juga tidak akan punya semangat untuk menjalani kehidupannya. Dan supaya adil, itu berlaku juga untuk para pastor. Ketika ia merasa, tahu, yakin,
tidak disayangi umatnya, umumnya juga penampilannya tidak akan meyakinkan. Bahkan mungkin cenderung melakukan banyak pelanggaran. Karena di sini juga ada suster, sepertinya suster juga berlaku dalam hal ini. Karena itu saudara dan saudari terkasih, tidak mengherankan kalau suatu saat Allah sendiri berprakarsa, Allah sendiri mengambil inisiatif untuk menegaskan, untuk menyatakan kepada semua orang dan terutama kepada Yesus sendiri bahwa Ia adalah anak yang terkasih. Saya membayangkan pembaptisan Yesus terjadi ketika Ia berusia 30 tahun. Artinya sebelum itu saya bayangkan setelah lahir dia tumbuh sebagai anak, ia tumbuh sebagai remaja, ia tumbuh sebagai orang dewasa, seperti halnya manusia pada umumnya, seperti halnya kita juga. Ia bahkan mungkin tidak terlalu tahu, ia bahkan mungkin juga tidak terlalu merasa, bahkan mungkin ia juga tidak terlalu yakin bahwa sebenarnya ia itu adalah anak Allah yang terkasih. Maka Allah sendiri perlu menyatakannya, sehingga kita tahu setelah ia tahu, merasa dan yakin bahwa dia dicintai Allah, maka ia tampil dengan kepercayaan diri. Ia bahkan siap taat kalaupun ketaatan itu mengakibatkan dia harus mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Ketika kita yakin, ketika kita percaya bahwa kita disayangi, dicintai, maka pada saat itulah kita juga akan menjadi orang yang demikian. Contoh paling gampang, ketika saya ditahbiskan dan pada saat itu saya menyadari siapakah saya itu. Orang yang penuh dengan kelemahan, dengan latar belakang yang juga tidak semuanya baik. Bahkan juga sebenarnya banyak persyaratan yang tidak saya penuhi. Tapi nyatanya saya ditahbiskan, berarti saya percaya, saya yakin bahwa saya adalah anak yang terkasih. Maka pada saat itu saya menjadi orang yang sangat berani, menjadi orang yang siap melaksanakan tugas apapun. Saya kadang-kadang membahasakannya dengan sedikit klise tetapi benar. Pada saat seperti itu saya berani datang kepada uskup saya, Monsinyur, saya siap ditempatkan dimanapun juga, kalaupun di tempat yang terpencil, di tempat yang tidak nyaman itu. Karena saya merasa yakin dicintai. Begitu juga para suster yang di sana itu. Ketika mereka kaul, mereka percaya, yakin bahwa mereka itu yang sebenarnya tidak layak, tetapi nyatanya terkasih oleh Tuhan, dipilih. Maka mereka juga berani berkata kepada pimpinannya, suster, saya siap ditempatkan kemanapun, bahkan kalau harus ke Kenya, harus ke Afrika, kalaupun ke tempat-tempat yang sangat tidak menyenangkan itu. Mereka menjadi sangat powerful. Tetapi lebih daripada itu, mereka menjadi orang yang sangat taat. Kalaupun ketaatan itu mengakibatkan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dan itu juga yang terjadi Bapak Ibu, Saudara dan Saudara kasih. Seorang suami yang sangat yakin ia dikasihi.
Maka ia akan berkata kepada istrinya, "Kalau begitu, Dek, laut akan kuseberangi, bukit akan kudaki, mati pun aku rela demi kau." Demikian juga istrinya bersikap berlaku yang sama. Dan itu juga yang akan terjadi pada anak-anak kita ketika mereka itu percaya, tahu, merasa, yakin bahwa mereka itu sebenarnya dikasihi oleh orang tua, oleh yang lainnya. Dan saudara dan terkasih, ketika Yesus sudah yakin menjadi putra yang terkasih itulah, dia kemudian memulai pekerjaannya. Ia memulai menjalankan misinya. Dia memulai berwarta tentang pertobatan dan kerajaan Allah dengan seluruh dirinya. Ia tidak mundur ketika ditekan. Ia tidak berhenti ketika ia diancam. Bahkan ia siap mati untuk Tuhan yang mengasihi dia. Dan itulah sebenarnya cara Allah, cara Yesus sendiri sebenarnya berusaha agar setiap orang, setiap manusia dalam keadaannya juga akhirnya sampai kepada pengetahuan, sampai kepada pengalaman dan keyakinan bahwa ia sebenarnya dikasihi. Maka tidak usah heran kalau umat perjanjian lama dalam bacaan pertama mereka kembali mempunyai alasan untuk bergembira, untuk bersukaria. Kalaupun mereka sebelumnya jelas melakukan banyak pelanggaran dan akhirnya pantas untuk dihukum. Tetapi mereka kemudian menjadi orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang bergembira, orang-orang yang siap melaksanakan kehendak Allah itu. Saudara dan terkasih, pembaptisan Tuhan adalah saat istimewa, adalah peristiwa istimewa bahwa Allah menyatakan bahwa Yesus adalah putranya yang terkasih. Dan itu juga berlaku bagi kita karena ketika kita dibaptis, kita juga dinyatakan sebagai anak Allah itu, bahkan diserupakan dengan Yesus itu. Karena itu, apapun keadaan kita, bahkan kalaupun kita mempunyai pengalaman yang tidak begitu menggembirakan, tidak begitu menyenangkan, bahkan kalaupun kita sadar banyak kelemahan, banyak dosa yang kita miliki, tetapi kita boleh percaya karena Allah sebenarnya tiap saat memberitahukan kepada kita, tiap saat membuat kita sendiri merasa, mengalami, dan akhirnya Tuhan sendiri meyakinkan kepada kita, terutama lewat Yesus Kristus, bahwa kita sebenarnya adalah anak-anak yang terkasih itu. Dan kalau kita sudah sampai kepada pengetahuan itu, pengalaman semacam itu, dan keyakinan semacam itu, barulah kita dapat berusaha membuat orang lain, membuat pasangan, membuat anak-anak, membuat teman-teman kita, membuat orang-orang lain yang menderita, akhirnya mereka juga tahu, akhirnya mereka juga merasakan, akhirnya mereka juga yakin bahwa mereka satu persatu sebenarnya anak-anak yang terkasih juga. Saya sering berkata, untung Yesus butuh
30 tahun untuk sampai kepada pengetahuan, untuk sampai kepada pengalaman, untuk sampai pada keyakinan bahwa ia adalah anak terkasih itu. Yang ingin saya katakan, kalau Yesus saja membutuhkan sekian lama, maka normallah kalau kita punya kesulitan yang sama untuk sampai kepada keyakinan bahwa diri kita dicintai Tuhan itu. Dan saudara terkasih, perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini semoga juga bukan hanya mengingatkan kita, tetapi juga benar-benar memberitahu kepada kita, benar-benar membuat kita merasa dan mengalami, dan juga akhirnya kita yakin apapun yang terjadi pada kita, apapun latar belakang kita, siapapun kita, sebenarnya identitas kita yang benar adalah saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah. Saya adalah anak Allah yang terkasih itu. Dan karena itu adalah identitas kita, maka mari kita menghidupi atau menghayatinya. Tuhan memberkati.